Assalamualaikum, nama saya Helena Tanjuita dari kelas 12 Kom 3 ingin mempresentasikan perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. 1. Perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa adalah suatu perangkat yang digunakan di luar angkasa, seperti peramalan cuaca, TV satelit, GPS, dan lain-lain. Teknologi luar angkasa semakin pesat pasca Perang Dunia, terjadi antara Amerika dan Rusia. Perkembangan tersebut salah satunya teknologi roket yang membawa pesawat luar angkasa dan dasar penerbangan dari antariksa pertama kali dikembangkan oleh Wernher von Braun untuk persenjataan. Setelah persaingan ketat antara Amerika dan Rusia, mereka bersama beberapa negara lainnya juga telah membuat International Space Station. Dan setelah teknologi roket didominasi oleh Amerika dan Rusia, akhirnya dikembangkan oleh beberapa negara lainnya, seperti India, Tiongkok, Jepang, dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya. Dampak negatifnya yaitu ancaman sampah luar angkasa yang tidak dapat dibawa ke bumi, dan bahkan akan berdampak dalam jumlah yang besar dan jatuh di tengah pemukiman penduduk. Contohnya pada tahun 1981, puing roket Soyuz dan Cosmos menimpa wilayah Bengkulu. Dampak positif dari teknologi luar angkasa yaitu manusia dapat melihat luar angkasa dan memantau kondisi di luar bumi, khususnya bulan yang menjadi satelit alami bumi melalui pesawat luar angkasa. Selain itu, manusia dapat menempatkan satelit buatan di luar angkasa karena kegunaan satelit yaitu sebagai alat transmisi sinyal jarak jauh, sebagai repeater di langit atau penguat sinyal, sebagai alat pantau keadaan iklim dan cuaca. 2. Ada perkembangan teknologi persenjataan. Pada tahun 1947 sampai 1989, Amerika dan Uni Soviet berlomba memproduksi berbagai senjata baru dengan spesifikasi lebih canggih. Senjata paling berbahaya adalah senjata pembunuh massa berupa bom dan dapat dikembangkan menjadi rudal. Akhirnya, Amerika dan Uni Soviet mengadakan perjanjian. Pertama, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968. Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir. Kedua, Perjanjian Perbatasan Persenjataan Strategis atau SALT II. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972 oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev. Ketiga, Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategis atau START. Dikarenakan terjadi perlombaan arms race yang dapat mengancam perdamaian internasional, maka dilakukan START Amerika dan Uni Soviet pada tahun 1982. Dampak teknologi persenjataan bagi manusia. Senjata digunakan oleh militer dari negara-negara yang berdaulat untuk mempertahankan kedaulatannya, yang mengartikan bahwa senjata sejatinya sebagai alat pertahanan atau defense jika ada gangguan. Namun, adanya persaingan dua negara dalam memproduksi berbagai senjata pemusnah massal berdampak negatif bagi manusia bila mana akan terjadi perang sesungguhnya sebagai puncak persaingan teknologi persenjataan. Bagian ketiga ada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Informasi adalah bagian dari komunikasi, yaitu sejenis berupa data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan nilai. Selama Perang Dingin, teknologi informasi dikuasai kedua blok yang bertentangan dan penguasaan tersebut difokuskan hanya di bidang pertahanan dan keamanan.
Internet sebagai sarana informasi komunikasi yang digunakan sekitar tahun 1969 oleh militer AS untuk menangkal serangan senjata nuklir dengan membangun sistem jaringan melalui hubungan antar komputer dibentuk ARPANET. Internet merupakan penemuan yang membawa pengaruh besar pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dunia. Dari segi pencarian informasi, orang-orang bisa mencari informasi apapun, dan dari segi komunikasi, layanan-layanan komunikasi dengan perantara internet banyak digunakan pada era sekarang. Jadi dampak positif perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah: 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Penyebaran informasi yang cepat. Ketiga, munculnya media sosial. Keempat, sarana berbagi file. 5. Memajukan dunia pendidikan. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah menurunkan semangat juang bagi sebagian orang. Contohnya adalah murid yang biasanya melakukan hal murni, tetapi sekarang melakukan copy paste dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikannya. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime ataupun kejahatan virtual seperti hacking dan carding. Maka dari itu, sebaiknya sebagai warga negara, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Keempat, ada perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi sarana transportasi berlangsung secara evolusi melalui beberapa tahapan berikut. 1. Tahap imobilitas dan masyarakat tradisional. 2. Tahap perbaikan syarat transportasi dan pertumbuhan perdagangan. Ketiga, tahapan menuju stabilitas dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Transportasi terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dampak teknologi transportasi bagi kehidupan manusia adalah: 1. Mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. 2. Daerah itu menjadi lebih terkenal baik di kalangan daerah, negara maupun internasional dalam hal pariwisata. Ketiga, jarak antar suatu tempat semakin dekat. Keempat, membantu dalam pendistribusian berbagai jenis barang. Kelima, bisa menjadi peluang usaha, misalnya dalam membuat produk alat transportasi, menyewakan alat transportasi, dan berbagai macam lainnya. Dan terakhir, perjalanan lebih efisien dengan menggunakan kendaraan modern. Kesimpulannya adalah, di setiap hal pasti memiliki dampak, yaitu positif dan negatif. Mari kita sama-sama membangun negara yang lebih baik dengan menciptakan hal unik yang baru dan juga meminimalisir dampak negatif bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.